bagi kami pada malam hari ini. Kami sungguh mengucap syukur karena kami masih boleh dipertemukan, sekalipun masih di dalam pertemuan virtual melalui Zoom meeting pada malam hari ini. Tetapi kami percaya Engkaulah yang membuat setiap kami boleh memiliki hati yang dekat oleh karena kerinduan kami bersama-sama akan Tuhan, kepercayaan iman kami, pengharapan kami hanya kepada Tuhan, dan Tuhan melawat setiap kami malam hari ini. Dengan segala kerinduan kami datang kepada Tuhan, memohon segala pertolongan atas pergumulan yang kami hadapi, persoalan, kekhawatiran, ketakutan yang kami hadapi, dan kami percaya Engkau Allah yang akan meneguhkan setiap hati kami untuk kami boleh dikuatkan. Oleh sebab itu, bersama dengan malam penghiburan bagi keluarga Pak Soekarjo, oleh karena beberapa waktu yang lalu Engkau sudah memanggil istri yang dikasihi, saudara seiman kami, keluarga seiman kami, yaitu Ibu Mega yang terkasih. Dan biarlah malam hari ini Engkau sendiri yang boleh memberkati keluarga ini, seluruh anak, menantu, cucu, dan secara khusus Pak Soekarjo sebagai suami, kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan, Engkau yang meneguhkan bahwa segala sesuatu hanya ada di dalam kedaulatan Tuhan. Dan kami mengucap syukur, pertolongan kemurahan-Mu boleh memberikan anugerah-Mu di dalam kehidupan Pak Soekarjo dan juga Ibu Mega semasa dalam hidupnya. Dia boleh mengakhiri pertandingan dan di dalam iman yang teguh sampai pada akhir di dunia ini. Terima kasih Bapak, kami sebentar akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami semua dan terlebih hamba-Mu dalam segala keterbatasan kelemahan ini. Kiranya Tuhan yang memakai menjadi saluran berkat untuk kami boleh merenungkannya, dan biarlah firman-Mu yang akan memberikan kekuatan bagi setiap kami. Kami mengucap syukur, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, malam hari ini kita boleh bersama-sama bertemu di dalam doa malam kita, dan kita tetap memiliki sukacita di dalam Tuhan, oleh karena itulah yang Tuhan sediakan bagi setiap kita di dalam kehidupan kita, sekalipun menjalani kehidupan yang ya tidak ada yang tidak khawatir, tidak ada yang tidak panik, tidak ada yang tidak takut, ya semua ada dalam kebingungan, ya dalam situasi yang seperti sekarang ini. Ya kalau kita melihat berita-berita yang yang kurang baik, ya, tetapi mungkin harus berimbang dengan kabar-kabar dan berita-berita yang cukup baik. Dan berita yang terbaik adalah berita firman Tuhan, karena tidak ada lain. Ya, puji Tuhan. Dan kita boleh dihibur oleh firman Tuhan malam hari ini. Biarlah ini boleh memberikan kekuatan bagi kita sekalian. Puji Tuhan. Saya akan memberikan judul dalam perenungan kita malam hari ini, yaitu masih ada harapan. Ya, masih ada harapan. Karena di dalam kehidupan kita hari-hari ini kita sedang mengalami yang namanya hopeless. Ya, ketakutan, kekhawatiran, sehingga tidak setitik pun ada harapan yang bisa kita lihat di dalam kehidupan kita saat menjalani kesulitan yang ada di hadapan kita, ya, yang ada di sekitar kita. Ya, tadi Bu Linia mengatakan seminggu sudah 3 kali datang, ya, atau bulan ini sudah
3 kali datang ke Adijasa, ya, dan ini yang menjadikan satu ketakutan yang juga melanda setiap kita anak-anaknya. Tetapi mari kita melihat bahwa dalam kebenaran firman, janji Tuhan, kita mendapatkan harapan. Masih ada harapan yang kita bisa pegang dalam kehidupan kita. Ya, dan kita bisa membaca bersama-sama, ya, Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing, melihat Alkitab, ya, atau di dalam teks yang saya cantumkan di sana, kita akan melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16, ya, Injil Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang ke-33. Ya. Di sana Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-murid yang sedang dalam keraguan-raguan, dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, dalam ketidakmengertian tentang kabar bahwa atau diceritakannya, diberikan sinyal bahwa Yesus akan segera pergi dari dunia ini. Dia akan tinggalkan mereka, dan maka Tuhan Yesus memberikan peneguhan kepada mereka supaya mereka tidak lagi mengalami yang namanya kehilangan harapan. Dan Tuhan Yesus mengatakan di ayat yang ke-33, ya, menarik kalau kita membaca dari pasal 14, 15, ya, 14 dan 16, ini berbicara tentang bagaimana berita tentang guru, seorang guru, ya, Tuhan yang akan meninggalkan para muridnya. Di ayat ini dikatakan, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ya, sekali lagi saya bacakan ayat ini, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ya, Bapak Ibu, kalau kita membaca ini rasanya belum bisa menyentuh atau belum bisa menjawab apa yang dikatakan oleh Tuhan, aku telah mengalahkan dunia. Aku telah mengalahkan dunia. Dan ini sulit untuk dipahami, sulit untuk dimengerti, ya. Terutama pada waktu murid-murid diberitahukan ini, ya, karena fokus mereka, adaptasi mereka tentang berpikir kehidupan ini tidak sama dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan mungkin kita juga sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, fokus kita, orientasi kita tidak beradaptasi kepada apa yang sebenarnya Tuhan katakan, apa yang Tuhan maksudkan, sehingga ini jauh dari jawaban yang kita inginkan di dalam kita menghadapi dunia yang rasanya tidak ada harapan. Tetapi kalimat Tuhan Yesus mengatakan, ya, apakah ini masih relevan dengan kehidupan kita sekarang atau hanya untuk murid-murid di masa yang lalu, masa lampau yang tidak ada relevansinya dalam kehidupan kita sekarang. Karena dia mengatakan dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Mungkin kita tidak sedang dianiaya, mungkin bukan untuk kita. Tetapi kuatkanlah hatimu, kuatkan hati kita. Iya, kita butuh kekuatan hati, tapi bukan dalam penganiayaan. Kita punya masalah yang berbeda. Lalu Tuhan mengatakan, aku telah mengalahkan dunia. Kita sudah ikut Tuhan berapa tahun, berapa puluh tahun. Lalu sekarang, apa yang kita rasakan bahwa Tuhan kita sudah mengalahkan dunia. Maka ini menjadi pergumulan yang amat sulit. Dan kita mungkin tidak akan tersentuh dengan kalimat ini, dengan perkataan ini, dengan ayat ini.
Dan kita masih terus mencari jawaban yang lain. Padahal Tuhan mengatakan, aku telah mengalahkan dunia. Dan buat kita, kita ada di dalam perhambaan dunia. Kita belum menang dengan dunia ini. Sekalipun kita adalah pengikut Kristus. Sekalipun kita adalah milik Kristus. Dan Kristus yang memiliki hidup kita. Di mana kita boleh merasakan kemenangan bersama-sama dengan Kristus yang berkata, aku telah mengalahkan dunia. Kuatkanlah hatimu. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita mencoba untuk memikirkan dengan tenang, dengan baik, supaya kalimat ini benar-benar powerful, menjadi sebuah harapan yang baru, menjadi sebuah pegangan di dalam kekhawatiran, ketakutan, kepanikan yang sedang kita hadapi dalam hidup kita. Mari kita berpikir dengan jernih, mendengar perkataan Tuhan berulang-ulang dan kita renungkan dalam kehidupan kita. Di mana letak kalimat aku telah mengalahkan dunia dan kita ikut menang bersama-sama dengan Dia. Nah, maka kalau kita sadari dalam hidup kita, Bapak Ibu, sebenarnya kita sedang berada di dalam ruangan, ya, yang disebut dengan ruang tunggu, waiting room. Bapak Ibu sedang dalam antrian. Di dalam ruang tunggu, di dalam antrian ini, ya, tadi pagi ya, tadi siang atau tadi pagi itu Pak Budi mengirimkan WA itu ya tentang apa tuh, tentang antrian ya, dari Pak Budi ya, benar Pak Budi ya, yang menuliskan tentang antrian itu apa ya. Jadi iya Pak, iya betul. Jadi iya, Pak. saya simpan di sini kata antri itu setiap menit seorang pergi meninggalkan dunia ini. Ya, dalam kalimatnya, kita pun berada dalam antrian itu. Kita tidak tahu berapa orang di depan kita sebelum akhirnya tiba giliran kita. Kita tidak bisa keluar dari antrian, tidak bisa berpindah ke belakang, tidak bisa menghindari garis antrian itu. Sementara menunggu di antrian, buatlah prioritas. Ya, maka dituliskan di situ, bahagiakan orang yang disayang. Beri hadiah kecil untuk orang yang tercinta. Beri waktu untuk keluarga, hargai orang lain, buat segala sesuatu damai. Buat seseorang tersenyum dalam kesedihannya. Buat perubahan. Bila tiba giliran kita di antrian terdepan, pastikan kita tidak menyesal. Pastikan kita sudah siap. Bapak Ibu, di dalam ruang tunggu, antrian itu sudah pasti. Kita tidak tahu nomor berapa. Di depan kita sudah berapa orang dan kapan giliran kita. Di dalam ruang tunggu sebenarnya ada harapan untuk apa yang ditunggu itu akan dijalani. Kalau kita naik pesawat, kita tidak mengharapkan pesawat itu delay. Kita tidak mengharapkan ada pembatalan, ya, bahkan mungkin tertunda, bukan hanya sekedar delay 1-2 jam, tapi ditunda waktunya, akan dikabari berikutnya yang tidak menentu. Tetapi antrian kita adalah satu kepastian. Antrian kita dalam satu kepastian. Nah, maka ada banyak di dalam ruang antri itu, ya, banyak orang yang dengan tipe yang macam-macam. Ada orang yang panik, ya, di dalam antrian itu gampang panik. Ya, jadi begitu panik sehingga di dalam antrian itu seakan-akan hilang harapannya. Padahal sudah tahu antri itu sudah jelas. Kalau dia nomor 10 ya sudah. Kalau yang masuk baru nomor 6 berarti dia tinggal tunggu 7, 8, 9 dia. Jadi nggak perlu panik. Tapi ada situasi yang membuat dia panik.
Ada yang bawel, ya, yang cerewet. Wah, ini kenapa lama? Wah, ini kenapa begini? Wah, ini kenapa terus gitu ya. Sebenarnya nggak usah bawel-bawel amat, antriannya akan datang. Akan tiba, akan sampai. Atau ada orang yang nggak sabaran. Nggak sabaran gitu ya. Jadi timbul segala sesuatu yang akhirnya mengganggu orang lain. Semua tidak sabar dilakukan. Atau ada orang yang kepo. Ya, ada orang yang kepo. Tidak memikirkan fokus kepada urusannya. Tidak fokus kepada kebutuhannya, kepentingannya. Tetapi justru mengurus orang lain dan membahas, memberikan apa tuh namanya? Apa tuh? Jadi orang ditanggapi semua apa di komen. Ya, saya mau ngomong komen susah amat. Ya, di komen semua dikomenin. Ya, ada orang yang lemot. Ya, orang nunggu, panik, gak sabar dipanggil. Ini sudah dipanggil gak dengar-dengar. Gitu ya. Atau ada orang yang serakah. Ya, di dalam ruang tunggu bisa kursi itu dikasih tas, dikasih apa macam-macam sehingga orang lain tidak bisa duduk. Bapak Ibu, di dalam waiting room kita sudah punya kepastian. Anda tidak perlu panik. Anda tidak perlu bawel. Anda nggak sabaran. Ya. Nggak perlu serakah. Nggak perlu yang macam-macam. Maka Tuhan mengatakan di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-33 tadi. Apa yang kita harus lakukan, apa yang harus kita dapatkan, apa yang harus kita jalani di dalam ruang tunggu itu. Tuhan mengatakan, kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Jadi tidak perlu memiliki hal-hal yang tidak berguna, yang nggak penting. Maka kita perlu prioritas, kita perlu mengisi sesuatu dengan lebih pada hal-hal yang penting. Kepanikan tidak merubah segala sesuatu. Ya, yang cerewet, yang nggak sabar, yang serakah, yang kepo, tidak merubah sesuatu. Tetapi kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu. Bahwa Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Ya, oleh sebab itu, penghiburan malam hari ini untuk keluarga Pak Soekarjo memang sulit untuk melepaskan atau ditinggalkan orang yang dikasihi, yang sekian tahun bersama-sama dan sekarang meninggalkan kita. Tetapi kita tidak tahu antrian kita nomor berapa. Kuatkanlah hatimu bahwa saatnya kita akan mendapatkan apa yang kita tunggu, yaitu Tuhan, Allah yang telah mengalahkan dunia. Saya mencatat satu kalimat atau satu paragraf yang ditulis mengenai C.S. Lewis, ya, C.S. Lewis. C.S. Lewis ini dikenal sebagai sarjana cerita fiktif, sarjana fantasi yang sangat dikenal, sangat disayangi, sangat dihormati di Inggris. Ya, banyak cerita-cerita fiktifnya yang ditulis dan menjadi populer hingga saat ini. Ya, kalau Bapak Ibu nonton film The Chronicle of Narnia, ya, itu kalau dilihat ya dengan tema yang berbeda-beda, kita melihat itu salah satu cerita fiktif yang
dihubungkan dengan iman kekristenan di mana penebusan Yesus Kristus melalui singa yang namanya Aslan. Ya. Padahal C.S. Lewis ini pernah kehilangan imannya pada saat dia berusia remaja. Ya. Hidupnya juga, kalau kita membaca biografinya, hidupnya sangat sulit. Ya, dalam kehidupan C.S. Lewis sangat sulit. Di umur 9 tahun dia kehilangan mamanya. Ya, mamanya adalah seorang anak pendeta, ya, papanya seorang pengacara yang hebat. Tetapi pada umur 9 tahun mamanya harus meninggal dunia karena penyakit kanker. Dia umur 9 tahun kehilangan mamanya dan papanya mengalami gangguan karena dia ditinggalkan istrinya, maka dia kehilangan pengharapan. Dia mengalami gangguan stres, ya, gangguan pikirannya sehingga dia tidak lagi memperhatikan kedua anak laki-lakinya, ya. C.S. Lewis ini punya kakak laki-laki bernama Warren, ya, Warren Lewis, dengan hobi yang sama dan kemampuan yang sama. Nah, pada perjalanan kehidupannya akhirnya dia bertemu dengan seorang ahli bahasa, ya, dari Katolik Roma yang terus mendiskusikan segala sesuatu, ya, yang bernama Tolkien. Berbicara terus, belajar untuk menyelidiki segala sesuatu bersama dengan C.S. Lewis ini punya satu komunitas yang tiap hari bertemu untuk membicarakan hal-hal yang mereka diskusikan. Setiap minggu mereka ketemu, ya, mereka punya grup untuk membahas segala sesuatu. Nah, pada akhirnya Lewis ini akhirnya bisa kembali kepada iman Kristen. Ya. Nah, pada usia ke-59, Lewis menemukan seorang teman sahabat yang punya ilmu, punya keinginan, punya hobi dan punya kemampuan yang sama, ya, yang bernama Joy Davidman. Nah, pada saat pertemanan ini mulai akrab, dekat karena ada kecocokan, karena ada sebagai seorang penulis, ya, sebagai seorang ahli sastra, mereka bertemu dan pada akhirnya tahun 1957 Lewis akhirnya menikah dengan Joy Davidman. Pernikahan Lewis dengan Joy Davidman, ya, Joy Davidman ini Joy ini sudah punya 2 anak dari suami sebelumnya. Nah, tetapi pada saat Lewis mengenal Joy ini, sebelum menikah, Joy ini divonis menderita kanker. Ya, menderita kanker, maka Lewis menikahi Joy di samping tempat tidurnya. Lewis menikahi Joy di samping tempat tidurnya. Nah, tidak berapa lama, akhirnya Joy seakan-akan mendapatkan kesembuhan. Ya, seakan-akan mendapatkan kesembuhan. Tetapi tidak lama kebahagiaan mereka menikah tahun 1957 dan 1960 Joy dipanggil Tuhan. Bagi Lewis, kehidupannya, kalau kita membayangkan kehidupan Lewis ini sangat sulit, ya, sangat menderita. Dia kehilangan mamanya, dia kehilangan papanya, ya, karena terganggu jiwanya, ya, dan lain sebagainya. Pada saat dia harus menikah, tidak berapa lama orang yang dicintai, dikasih juga meninggalkan dia. Nah, maka dalam tulisannya, dalam bukunya God in the Dock, ya, Allah dihakimi, itu Lewis mengatakan begini: bayangkan ada sekelompok orang tinggal di sebuah gedung. Mari kita bersama-sama
menggambarkan, membayangkan tulisan daripada Lewis ini ya. Bayangkan ada sekelompok orang tinggal di sebuah gedung. Setengah dari orang itu berpikir gedung itu adalah hotel. Lalu yang setengah lainnya berpikir itu adalah penjara. Mereka yang berpikir bahwa itu hotel, mungkin merasa tidak tahan tinggal di situ, dan mereka yang berpikir itu penjara, mungkin merasa bahwa di luar dugaan, mereka tempat itu sangat nyaman untuk dihuni. Maka dengan cerdik, Lewis memakai perbedaan tajam antara hotel dan penjara untuk menggambarkan cara kita memandang hidup menurut harapan-harapan kita. Jika Anda berpikir bahwa dunia ini dimaksudkan untuk menjadi tempat kita bersenang-senang, Anda akan merasa tidak tahan berada di sini. Karena tidak sesuai harapan. Kalau dunia ini adalah tempat bersenang-senang seperti hotel, maka Anda tidak akan bertahan berada di tempat ini. Karena buktinya kesulitan, ya, kepanikan, ketakutan, kekhawatiran yang tidak henti-hentinya mendera hidup kita, kesulitan penderitaan yang tidak akan tahu kapan berakhirnya. Hidup ini terlalu sulit, maka kita tidak nyaman. Tapi sebaliknya, jika Anda menganggap dunia ini sebagai suatu tempat pelatihan dan perbaikan diri, maka rasanya dunia ini tidak jelek-jelek amat. Bapak Ibu, melalui tulisan C.S. Lewis ini, kita diajak untuk memandang dunia ini dengan cara pandang yang cukup tajam untuk membedakan apakah kita menganggap dunia tempat kita ini kita harapkan seperti hotel atau dunia ini seperti penjara. Maka pada saat kita melihat dunia ini, menginginkan tempat ini untuk sesuatu yang menyenangkan, maka kita tidak akan pernah tahan. Tetapi jika kita menganggap dunia ini sebagai tempat pelatihan dan perbaikan diri, maka dunia ini cukup. Kita bisa nikmati. Disinilah kita bisa berlatih. Disinilah kita bisa memperbaiki diri. Tempat di mana kita berharap kepada Tuhan. Tempat di mana kita melatih diri untuk menguatkan hati kita. Seperti apa yang Tuhan katakan. Sedikit waktu lagi, kuatkanlah hatimu. Teguhkanlah hatimu. Karena aku telah mengalahkan dunia. Maka dari ayat yang kita baca, kita mengerti bahwa harapan damai itu hanya ada di dalam Allah. Harapan untuk kita menerima damai itu hanya ada di dalam Allah. Tidak bergantung pada obat-obatan yang tersedia. Tidak bergantung pada jumlah kamar rumah sakit yang juga tersedia. Tetapi harapan damai itu hanya ada di dalam Allah. Mazmur pasal 3 ayat 6 dan ayat yang ke-7 mengatakan, aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Karena apa? Karena Tuhan yang menopang hidupku. Harapan itu masih ada. Dan harapan untuk kita dapat menerima damai sejahtera itu hanya ada di dalam Allah. Tuhan Yesus mengatakan, semua itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera. Maka sesuai dengan catatan C.S. Lewis, kita perlu melihat melihat dengan dimensi iman. Melihat hidup kita dengan dimensi iman. Karena kita bisa merasakan Allah atau Yesus telah mengalahkan dunia. Tidak bisa dilihat jika tidak melihat dengan dimensi iman. Karena Tuhan mengatakan dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi dimensi yang lain jika kita melihat dalam Allah,
maka kamu akan beroleh damai sejahtera. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Yohanes mencatat apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, ya, seperti seorang perempuan, sebentar lagi, sedikit lagi, setelah dia bersalin, setelah anak itu dilahirkan, maka kesedihan penderitaan oleh karena aniaya itu akan segera sirna. Dan aku akan melihat hatimu akan bergembira dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Ayat 26 sampai ayat 28. Dalam Allah kamu beroleh damai sejahtera. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kita akan pergi bersama dengan Yesus kepada Bapa. Dia akan membawa kita dari dunia dan dia sudah mengalahkan dunia. Puji Tuhan. Poin yang kedua, harapan damai sejahtera datang dari Allah. Yang kedua, harapan kemenangan dijamin oleh Yesus. Harapan kemenangan dijamin oleh Yesus. Karena dikatakan semua itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Di dalam aku. Beroleh damai sejahtera di dalam aku. Yesus itu adalah jaminan. Calvin menuliskan, karena dunia itu seperti laut yang berombak-ombak. Damai yang sejati tidak akan ditemukan dimanapun. Ya, sekali lagi kita perlu perhatikan dan renungkan baik-baik. Damai yang sejati tidak akan ditemukan dimanapun selain dalam Kristus. Yesus memberi jaminan damai sejahtera karena ia telah mengalahkan dunia. Mari kita datang kepada Yesus. Kita percaya kepada Yesus. Kita menyerahkan kepada Yesus yang adalah pemenang dalam kehidupan kita. Berbagai tulisan di dalam kitab Wahyu, ya, tidak ada waktu untuk membaca, tetapi jika Bapak Ibu membaca di dalam bagian kitab Wahyu di pasal yang kedua, ya, siapa yang menang tidak akan menderita apa-apa dalam kematian. Siapa yang menang dia akan aku berikan makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Siapa yang menang dia akan berikan tempat. Siapa yang menang, wah, bersama dengan Kristus kita akan menikmati kemenangan karena ia telah mengalahkan dunia ini. Bagian yang ketiga, harapan kekuatan didapat dari Roh Kudus. Harapan kekuatan didapat dari Roh Kudus. Ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat 14, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, ia
akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Roh Kudus akan memberikan kekuatan, penghiburan yang diberikan oleh Bapa di dalam Kristus Yesus. Harapan kekuatan kita dapat dari Roh Kudus. Di dalam dunia kita menderita aniaya, tetapi hanya sebentar saja. Kuatkanlah hatimu. Sukarnya kehidupan Kristen adalah hidup dalam dunia dan dalam Kristus pada saat yang sama. Hidup dalam dunia dan dalam Kristus pada saat yang sama. Itu kesulitannya. Adalah mudah untuk hidup dalam dunia, dalam persetujuan sepenuhnya dengan dunia. Ini lebih mudah. Kita hidup di dunia dan kita ada dalam persetujuan sepenuhnya dengan dunia. Tidak ada masalah. Dan adalah mudah untuk hidup di surga sebagai orang kudus yang sempurna. Itu mudah. Tetapi kita hidup dalam dunia dan dalam Kristus pada waktu yang bersamaan. Kita tidak bisa mencintai dunia, tetapi kita tinggal dalam dunia. Kita hidup dalam Kristus, tapi kita masih ada dalam dunia. Tetapi hidup dalam dunia dan dalam Kristus berarti konflik dengan dunia. Kita perlu tahu. Hidup dalam dunia dan dalam Kristus itu berarti konflik dengan dunia. Jangan konflik dengan Kristus. Banyak orang hidup di dalam dunia dan hidup dalam Kristus, tapi konfliknya dengan Kristus. Tuhan, kenapa aku susah di dunia ini? Tuhan, kenapa aku miskin di dunia ini? Tuhan, kenapa aku menderita di dunia ini? Engkau ini tidak memberikan sesuatu yang baik. Rancanganmu itu tidak pernah baik. Kita konflik dengan Kristus. Tidak. Kita hidup dalam dunia dan di dalam Kristus dalam waktu yang bersamaan. Kita harus konflik dengan dunia. Ya, dan itu merupakan satu kesukaran untuk dimenangkan. Maka kita butuh Roh Kudus untuk memberikan kekuatan dalam hidup kita. Supaya kita boleh melihat Tuhan yang sudah menang dari dunia. Dan kita mentaati Kristus. Di dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Fokus kita adalah tetap tekun melakukan segala perintah Kristus dengan kuasa dan dengan dipimpin oleh Roh Kudus agar kita tetap dalam damai sejahtera. Dan kita menjadi berkat keselamatan bagi orang lain yang belum memiliki damai sejahtera Kristus. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan bahkan kamu akan datang saatnya bahwa setiap orang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Kita mentaati perintah Kristus, melakukan perintah Kristus. Kuatkanlah hatimu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kalimat terakhir. Bila kadang-kadang kita menghadapi sesuatu yang membuat kita bimbang atau tidak memahami Allah, ingatlah bahwa ada penghibur yang akan menguatkan kita. Ingatlah bahwa ada Yesus yang akan mendoakan kita juga, serta ada Bapa yang mendengarkan doa kita. Kadang-kadang kita mengalami kebimbangan, kita tidak memahami apa yang Tuhan sedang rancangkan. Kenapa Tuhan tidak bertindak? Kita sulit memahami Allah. Tetapi ada penghibur yang akan menguatkan kita. Yesus yang akan mendoakan kita. Dia bersyafaat bagi kita. Dan kita harus terhiburkan oleh karena Bapa itu mau mendengarkan kita. Puji Tuhan, biarlah renungan firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita untuk secara khusus untuk Pak Karjo dan seluruh keluarga yang ditinggalkan oleh Ibu Mega. Kita percaya bahwa Ibu Karjo atau Ibu Mega sudah mendapatkan gilirannya. Dia sudah tidak berada lagi di ruang tunggu, tapi dia sudah mendapatkan kepastian bersama-sama dengan Kristus yang sudah menang atas dunia ini. Puji Tuhan, mari kita
tutup dalam doa untuk berdoa firman Tuhan sebelum kita berdoa syafaat untuk saudara-saudara kita dan untuk hal-hal yang lain. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Malam hari ini sungguh firman-Mu menolong kami untuk kami melihat hidup kami dari dimensi iman. Karena kami boleh melihat di tengah-tengah dunia ini, kami boleh memiliki cara pandang yang berbeda. Karena dunia ini tempat untuk kami memperbaiki diri. Dunia ini tempat untuk kami melatih diri kami. Untuk kami semakin mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mentaati Tuhan dalam hidup kami. Sehingga dunia ini menjadi tempat yang kami pakai untuk boleh kami semakin dekat dengan Tuhan. Mengajarkan kami untuk tidak mencintai dunia yang kami tinggali ini, tetapi kami boleh mencintai Engkau lebih dari dunia yang ada. Pada saatnya kami akan kembali kepada Tuhan. Dan itulah yang sangat menyenangkan karena kami boleh melihat kemenangan yang sesungguhnya atas dunia ini yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Karena Engkau sudah mengalahkan dunia ini. Dan kami boleh melihat kemenangan yang sesungguhnya pada waktunya. Oleh sebab itu, saat kami masih ada di dunia ini, tolong kami. Supaya kami boleh menguatkan hati kami dan Roh Kudus menolong kami untuk menguatkan hati kami. Supaya kami lebih mengasihi Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang mengatur segala sesuatu. Berdaulat atas segala kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih. Biarlah firman-Mu ini menolong kami, menghibur kami, dan menguatkan kami. Terima kasih. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.